ke pemeriksaan abdomen, alangkah lebih baiknya kita mereview kembali tentang kuadran yang ada di abdomen. Ya, diperhatikan baik-baik. Abdomen terdiri dari 4 kuadran, di mana di sebelah kiri atas adalah kuadran 1, kanan atas adalah kuadran 2, kanan bawah adalah kuadran 3, dan kiri bawah adalah kuadran 4. Jadi, cara menentukan kuadrannya harus bersambung. 1, 2, 3, 4. Di mana ada organ-organ yang besar yang ada di kuadran tersebut. Di kuadran 1 didominasi oleh hepar, kuadran 2 didominasi oleh lambung atau gaster, kuadran 3 yang bawah didominasi oleh usus besar atau kolon, di kuadran 4 didominasi oleh appendix. Ini juga berlaku di bagian belakang, tapi bagian belakang itu lebih didominasi oleh ginjal. Oke, ginjal ada di sebelah sini. Oke, tepat di belakang umbilika. Jangan lupa ya, bagian tengah ini disebut sebagai umbilika. Saat kita melakukan pemeriksaan abdomen, yang pertama yaitu dengan teknik inspeksi. Dengan melihat. Melihat berarti kita tidak boleh meraba ataupun mengetuk. Jadi hanya melihat saja. Kita lihat, yang pertama dilihat adalah kesimetrisan. Apakah antara abdomen kanan dan sebelah kanan dan juga sebelah kiri, apakah simetris? Kemudian yang kedua adalah dilihat ada tidaknya lesi. Kemudian ada tidaknya luka jahitan, ada tidaknya penonjolan, itu dilakukan dengan teknik inspeksi. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan auskultasi. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai stetoskop. Sebentar, saya ambilkan dulu. Ya, dengan menggunakan stetoskop tujuannya adalah untuk mengetahui peristaltik usus atau bising usus. Bising usus kita akan dengar hanya di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi, tempelkan stetoskop di kuadran 2 atau kuadran 3. Kenapa di kuadran 2 dan kuadran 3? Karena kita ketahui bahwa organ yang ada di kuadran 2 dan kuadran 3 adalah lambung dan usus. Dan peristaltik itu hanya ada di lambung dan usus. Kita lihat, jangan lupa gunakan jam tangan, karena kita akan menghitung berapa peristaltik dalam 1 menit. Peristaltik usus normalnya atau bising usus normalnya adalah 5-35 kali per menit dalam hitungan detik. Jadi tolong tetap kita mendengarkan dengan menggunakan stetoskop itu selama 30 detik atau bisa dalam 1 menit. Kita tempelkan dulu. Bunyinya bukan kerucuk itu dihitung 3, tapi kerucuk itu dihitung 1 kali peristaltik. Jadi tolong jangan sampai salah ketika kita mendengarkan peristaltik usus. Dengarkan baik-baik berapa kali bunyi kerucukannya. Jadi kerucuk dalam 1 kali waktu itu dihitungnya 1, bukan 3.
Kita dengarkan, boleh berpindah untuk memastikan di mana peristaltik usus yang paling kuat. Oke. Kalau sudah, yang ketiga adalah melakukan perkusi dengan cara mengetuk. Kita ketuk mulai dari kuadran 1. Tangannya jangan lupa, jangan pernah mengetuk abdomen langsung dengan tangan telanjang. Karena ini akan meningkatkan resiko terjadinya masalah di dalam abdomen. Jadi dengan kita menggunakan jari kita seperti saat melakukan perkusi di bagian dada sama ya, seperti ini kita ketuk. Tekniknya seperti ini ya. Oke, kita mulai. 1, boleh 2 kali atau 3 kali dalam satu kuadran. Ya, kemudian berurutan dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya, hasilnya jika terjadi suara bunyinya adalah timpani, berarti itu adalah suara normal, bum bum. Kalau kita mendengarnya bunyinya hipertimpani, berarti ada udara yang berada di abdomen. Kalau bunyinya peka, berarti ada massa. Seperti contohnya kalau ada massa pada pasien yang mengalami pembengkakan pada hepar atau hepatomegali. Oke. Yang terakhir adalah dengan melakukan palpasi. Saat kita melakukan palpasi, itu adalah dengan menekan. Menekan di sini kita akan mengukur atau melihat adanya nyeri tekan. Ingat ya, nyeri tekan itu bukan saat kita tekan dia nyeri, bukan. Tapi saat kita tekan dan kita lepaskan, nyeri masih ada dan semakin berat. Itu disebut dengan nyeri tekan. Jangan sampai lupa bahwa nyeri tekan bukan nyeri saat kita tekan. Nyeri mboten, Pak. Pasien mengatakan nyeri, ini bukan nyeri tekan. Kalau nyeri tekan adalah saat kita tekan, kita lepaskan, masih merasakan nyeri tidak, Bu atau Pak? Kalau dia masih merasakan nyeri, berarti ini yang disebut dengan nyeri tekan. Di bagian mana saja? Semua bagian. Nah, nyeri mboten, Bu? Saat kita lepas, tidak, berarti tidak ada nyeri tekan. Begitu pula semua bagian baik kuadran 1 sampai kuadran 4. Oke? Sudah paham? Oke. Kalau begitu saya ulangi. Tadi lebih saya dekat. Oke. Pemeriksaan abdomen itu ada 4 teknik. Yang pertama adalah inspeksi. Saat kita melakukan inspeksi, kita melihat seluruh area abdomen yang tadi terdiri dari 4 kuadran, di mana organ terbesar di kuadran 1 adalah hepar. Jadi kalau sampai nanti ada nyeri tekan di hepar, kemudian suara peka di hepar, berarti ada kemungkinan terjadi hepatomegali. Kemudian di kuadran 2 adalah letak gaster. Yang kuadran 3, di kuadran 3 adalah letak usus, kolon, ya. Kolon itu paling banyak mereka berada di kuadran 3. Kemudian ada lagi di kuadran 4 yang merupakan organ yang paling berpengaruh di sana adalah apendik. Jadi nanti kalau muncul nyeri pada kuadran 4 abdomen, berarti kemungkinan ada apendisitis. Ya, setelah kita tahu kuadrannya, kita cek, kita inspeksi dulu, diinspeksi simetris atau tidak, antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Setelah itu, hasilnya berarti kalau normal diinspeksi, itu berarti bentuk abdomen simetris, tidak ada lesi, tidak ada luka, tidak ada jahitan, bekas jahitan. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita lakukan auskultasi normal.
di auskultasi kita akan mendapatkan data bising usus atau peristaltik usus. Bising usus itu bisa normalnya adalah 5 sampai 35 kali per menit. Cara mengukurnya dengan menggunakan stetoskop yang kita tempelkan di kuadran 2 atau 3. Kita cari mana yang paling suaranya paling jelas, baru kita ukur atau kita hitung dengan menggunakan hitungan detik. Boleh 30 detik, boleh 1 menit. Kalau 30 detik berarti nanti dikalikan 2 agar mendapatkan hasil 1 menit. Kemudian yang ketiga adalah palpasi. Perkusi. Saat kita melakukan perkusi adalah di semua kuadran, mulai dengan kuadran 1 sampai kuadran 4. Secara berurutan, tidak boleh dilakukan meloncat-loncat. Jadi harus kuadran 1 dulu, baru kuadran 2, baru kuadran 3, dan terakhir adalah kuadran 4. Di mana ketika kita cek di masing-masing kuadran, kita dengarkan suaranya. Normalnya adalah timpani. Kalau dia berisi kembung, itu adalah hipertimpani. Kalau berisi cairan atau misalkan terjadi asites, berarti suaranya redup. Kalau dia berisi massa padat seperti adanya pembengkakan misalkan pada pasien yang mengalami hepatomegali, itu berarti suaranya menjadi peka, ya. Jadi di perkusi suara normal abdomen adalah timpani. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah palpasi. Kita akan melakukan tekanan, menekan pada semua kuadran abdomen. Perhatikan baik-baik bahwa nyeri tekan tadi sudah saya jelaskan bukan ketika ditekan, bukan saat kita melakukan penekanan. Nyeri apa tidak saat ditekan? Ya, penekanannya dari atas ya, jangan sampai kamu menekan seperti ini. Ya, penekanan adalah dari atas ke bawah. Kita tekan. Seketika kita lepaskan tekanan kita tanya ke pasien. Karena nyeri kan verbal ya, data subjektif. Jadi kita tanya ke pasien, ada nyeri tidak Pak saat kita lepas? Lepas, nyeri tidak Pak? Kalau tidak ada nyeri, berarti tidak ada nyeri tekan. Kalau ternyata saat kita lepaskan tekanan kita, pasien masih mengeluh nyeri dan nyeri yang dirasakan semakin hebat, berarti ada nyeri tekan. Nanti bisa dimasukkan ke data, nyeri tekan kuadran berapa. Nyeri tekan kuadran 2 menjalar sampai kuadran 4. Itu harus ditanyakan ke pasien. Oke. Sudah, itu adalah pemeriksaan abdomen. Ya. Sedikit kita jelaskan tentang apa sih tujuannya melakukan pemeriksaan abdomen. Ingat ya bahwa pemeriksaan fisik tidak untuk menentukan diagnosa. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk menambahkan data-data untuk membantu menegakkan diagnosa medis. Kemudian prosedurnya jangan lupa cuci tangan. Jika pasien tidak ada indikasi penyakit menular, tidak perlu menggunakan handscoon. Yang penting cuci tangan. Kemudian apa evaluasi yang bisa kita lakukan? RTL-nya nanti apa? Evaluasi dulu. Evaluasi yang kita lakukan adalah yang pertama, tanyakan ke pasien. Evaluasi subjektif. Gimana Pak? Saya sudah melakukan tindakan. Apakah perutnya merasakan sakit atau mungkin ada keluhan yang dirasakan di abdomennya? Kita tanyakan ke pasien. Kemudian untuk evaluasi objektif kita sampaikan ke pasien. Dari mulai inspeksi, auskultasi, perkusi, dan juga palpasi. Apa yang sudah data kita dapatkan, jelaskan saja ke pasien. Jangan langsung bilang, ini tidak ada masalah di abdomennya. Jangan bilang seperti itu. Ya, karena ini hanya data pendukung, bukan penegak diagnosa. Sampaikan saja walaupun pasien tidak begitu paham tentang isiannya apa atau tentang kata-katanya yang kita gunakan apa. Yang penting kita sampaikan data apa yang sudah kita lakukan saat pengkajian abdomen. Kemudian lakukan RTL. Ya, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut selanjutnya apa? Ya, ada yang ada hubungannya dengan abdomen. Mungkin
Nanti 2 jam lagi saya akan ke sini akan menjelaskan tentang penyakit apa yang sedang Bapak derita, atau akan saya konsultasikan dulu dengan dokter. 2 jam lagi saya akan ke sini akan membantu atau akan melakukan pemeriksaan abdomen yang lainnya. Contohnya misalkan akan mempersiapkan pasien untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti contohnya endoskopi. Seperti itu. Ada yang mungkin nanti akan ada diskusi, ada yang ditanyakan, bisa langsung lewat grup kelas untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pemeriksaan abdomen cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.